Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, segenap para guru, para asatidzah, para orang tua dan tokoh masyarakat, wabil khususil khusus segenap para pengurus yayasan dan DKM Masjid Raya Bintaro Jaya yang sangat saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dipertemukan di tempat yang baik, di waktu yang baik, dan di bulan yang baik. Berharap kita mudah-mudahan keluar dari tempat ini insyaallah menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa perjalanan Ramadan begitu cepatnya. Bulan yang kita nanti-nantikan kedatangannya, bulan yang kita rindukan kehadirannya. Malam ini insyaallah kita sudah memasuki malam yang ke-12 di bulan Ramadan. Satu harapan kita, mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan, baik itu amalan yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang selalu kita baca, kita dengar, selesai kita melaksanakan tarawih, selesai kita melaksanakan salat witir, pada umumnya doa ini selalu dibaca. Bahkan tadi imam pun salat isya kita tadi ba'da salat membaca doa itu. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah. Satu permintaan dan permohonan seorang hamba kepada Sang Pencipta alam semesta, Allahu Rabbul Alamin, minta kepada Allah agar seluruh amal-amal ibadah kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah salat-salat kami. Wa siyamana wa qiyamana, terimalah puasa kami dan terimalah tarawih serta qiyamul lail kami. Wa takhassu'ana wa tada'abu wa ta'abbudana, dan ditutup doa itu dengan satu kalimat indah, wa tammim taksirona ya Allah. Ini kuncinya, wa tammim taksirona ya Allah, dan sempurnakanlah segala kekurangan-kekurangan ibadah kami ya Allah. Insya, kira-kira ibadah kita ada kurangnya enggak? Halo, Assalamualaikum. Kira-kira ibadah kita ada kurangnya enggak? Masya Allah. Tapi terkadang kita udah menganggap diri kita sudah sempurna. Puasa yang kita kerjakan kadang-kadang kita anggap sudah sempurna menurut kita. Betul. Padahal belum tentu menurut Allah. Terkadang kita anggap sholat yang kita kerjakan sudah sempurna menurut kita. Padahal belum tentu menurut Allah. Benar memang kita tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai sore. Kita mampu menahan lapar dan haus kita dari sholat subuh sampai kepada maghrib. Kita anggap puasa kita sudah sempurna menurut kita. Padahal belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah ilustrasi. 14-15 abad yang lalu Rasulullah pernah memberikan satu informasi. Hati-hati kata Rasulullah, nanti satu masa akan terjadi di antara umat-umatku, di mana pada saat itu banyak di antara umatku yang berpuasa mereka di bulan Ramadan, tapi ternyata mereka tidak dapatkan apa-apa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak nanti di antara umat-umatku yang berpuasa dia bulan Ramadan, ternyata dari puasa yang dia lakukan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan apa? Lapar dan haus saja. Rugi tidak?
Iya, Masya Allah. Wa tammim taksirana ya Allah. Sempurnakan segala kekurangan ibadah kami ya Allah. Salat yang kita kerjakan terkadang menurut kita sudah sempurna, padahal belum tentu. Bisa jadi mungkin secara zahiriyah, secara lahiriah salat kita sudah benar menurut kita. Dirinya benar, rukuknya benar, sujudnya benar, baca Fatihahnya benar, semuanya benar menurut kita, belum tentu menurut Allah. Bisa jadi dalam solat yang kita kerjakan di dalamnya ada ujub di dalamnya, ada riya di dalamnya. Masya Allah. Allahumma tahhir a'malana minar riya, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa alsinatana minal kadhib, wa a'yunana minal khiyanah, birahmatika ya azizu ya ghaffar. Saya mohon maaf, beribu maaf, tahadusan bin nikmah, baru 2-3 hari yang lalu saya baru pulang dari tanah suci Mekah dan Madinah. Ternyata sholat taraweh di sana, di Mekah dan di Madinah, baik itu Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah, dari malam pertama sudah baca doa kunut di dalamnya. Dari malam pertama. Kalau kita malam keberapa biasanya? Malam keberapa biasanya? Kita biasanya malam ke-16 kita baca, betul ya? Tapi di sana dari malam pertama dia sudah baca itu doa kunut. Dan doa kunutnya itu agak berbeda dengan kita. Kalau kita dari dulu sampai sekarang itu ya bacanya itu aja, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma. Tapi kalau di sana ditambahkan lagi, dia baca lebih panjang lagi. Gak lama sih Pak, doa kunutnya setengah jam. Itu kalau pakai di sini bagaimana kira-kira? Nah terakhir sebelum saya pulang ke Jakarta, Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudais di depan Ka'bah, salat witir beliau yang pimpin Pak. Kemudian dia baca doa kunut, ada doa yang diulang-ulang oleh beliau. Di depan Ka'bah dia berdoa, menangis ini Syekh Abdurrahman Sudais. Dia minta di hadapan Allah, Allahumma tahhir a'malana minar riya, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa alsinatana minal kadhib, wa a'yunana minal khiyanah, birahmatika ya azizu ya ghaffar. Itu yang diminta oleh beliau. Minta oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tahhir a'malana minar riya. Ya Allah, bersihkan amal-amal ibadah kami dari riya. Insya bersihkan salat kami dari riya. Bersihkan puasa kami dari riya. Bersihkan sedekah kami dari riya. Bersihkan seluruh amal ibadah kami dari riya. Itu yang diminta saudara. Wa tammim taksirana ya Allah. Apabila ada kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam ibadah kami, maafkan kami ya Allah, dan sempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah kami. Insya. Para jamaah sekalian yang berbahagia, tadi disampaikan ada satu tema malam ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikannya. Temanya, benarkah kamu mencintai nabimu? Kalau boleh saya tanya, Bapak cinta nggak sama Nabi Muhammad? Kok 3 orang yang jawab ya? Bapak cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta nggak sama Rasulullah? Memang sudah pernah lihat Nabi Muhammad? Memang sudah pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad? Memang sudah pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Kok bisa cinta? Ini yang luar biasa. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad, kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau cinta kepada Nabi Muhammad, beliau beriman kepada Nabi Muhammad, kira-kira pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Pantas, karena dia hidup bersama Nabi Muhammad, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad. Wajar kalau dia cinta kepada Nabi Muhammad. Betul? Kalau Sayyidina Umar Ibnul Khattab, Sayyidina Umar Ibnul Khattab, sahabat baginda Rasulullah, beliau cinta kepada Nabi Muhammad, beliau beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan beliau rela mengorbankan segala-galanya untuk Nabi Muhammad. Wajar, karena beliau hidup bersama Nabi Muhammad. Wajar kalau para sahabat-sahabat mereka
Semua beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Pantas. Tapi ada yang luar biasa. Tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi tumbuh cintanya kepada Nabi Muhammad. Beriman dia kepada Nabi Muhammad. Ini yang luar biasa. Orang-orang yang seperti inilah yang dirindukan oleh Rasulullah. Orang-orang yang seperti inilah yang Rasulullah ingin sekali berjumpa dengan mereka. Rasulullah ingin sekali berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Masya Allah. Ini mohon maaf, berapa menit ya? Halo? Sampai jam berapa, Pak? Jam 9. Wajar kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau cinta kepada Nabi Muhammad. Pantas kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, mereka hanya hidup bersama Nabi Muhammad. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah berjumpa sama Nabi Muhammad, tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi tumbuh imannya kepada Nabi Muhammad. Tumbuh kecintaannya kepada Nabi Muhammad, bahkan rela berkorban untuk Nabi Muhammad. Ini orang-orang yang luar biasa. Makanya pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu hari ketika berkumpul dengan para sahabat-sahabat seperti ini, tiba-tiba Rasulullah berdiri, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, Rasulullah berkata, mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani. Berulang-ulang Rasulullah mengatakan itu, mata alqa ikhwani. Kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudara? Kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku? Aku rindu dengan mereka. Aku ingin berjumpa dengan mereka. Mata alqa ikhwani. Kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Semua sahabat terdiam, heran, bingung. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Berulang-ulang Rasulullah mengucapkan hal yang seperti itu. Heran semua sahabat. Tiba-tiba ada yang berdiri, salah satu di antara sahabat, kemudian bertanya kepada Rasulullah, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bukankah kami ini yang hadir semua adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah bilang, bukan. Kalian bukan saudara-saudara. Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Aku ingin bertemu dan berkumpul dengan saudara-saudaraku. Kalau kalian yang hadir saat ini, kalian yang berada saat ini, kalian adalah sahabat-sahabatku. Mata alqa ikhwani. Kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Sahabat itu kembali bertanya, waman ikhwanuka ya Rasulullah? Kalau begitu, siapa yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Siapa yang engkau maksud dengan orang-orang yang disebut sebagai saudaramu itu ya Rasulullah? Orang-orang yang engkau rindukan, orang-orang yang ingin sekali engkau berjumpa dengan mereka, engkau ingin bertemu dengan mereka. Waman ikhwanuka ya Rasulullah? Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Kalau kami hanya sebatas sahabat-sahabatmu, padahal kami hidup bersamamu, padahal kami berjuang dan berjihad bersamamu, kalau kami hanya sebatas sahabat-sahabatmu, waman ikhwanuka ya Rasulullah? Lalu siapa yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Orang yang engkau rindukan, orang yang ingin sekali engkau berjumpa dan bertemu dengan mereka. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, apa jawaban Nabi Muhammad? Kemudian Rasulullah mengatakan, ikhwani unasun ya'tuna min ba'di amanu bi walam yarawni wasallau alayya walam yaltaqu bi. Kata Rasulullah, orang-orang yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah, unasun ya'tuna min ba'di, adalah mereka orang-orang yang hidup bukan pada zamanku, orang-orang yang hidup sesudah wafatku,
Amanu bi walam yarawni. Tapi mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihat aku. Wasallau alayya walam yaltaqubi. Mereka bersolawat kepadaku padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Itulah orang-orang yang aku rindukan. Aku ingin sekali berjumpa dengan mereka. Dan kita berharap mudah-mudahan di antara orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah adalah kita yang hadir pada saat ini, saudara. Kita belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi tumbuh keimanan kita. Tumbuh cinta kita kepada Nabi Muhammad. Insya cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi. Mana buktinya? Mana buktinya kita mencintai baginda Nabi Muhammad? Apa yang sudah kita tandakan, buktikan kepada baginda Nabi Muhammad kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ini saja, Pak. Saya dikasih waktu hanya 10 menit. Ini udah 9 menit. Jadi hanya 1 menit lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lanjut jangan ini. Satu saja, Pak, sebagai tanda cinta kita. Katanya di sana, man ahabba syai'an fa'aktsaru min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut-nyebut nama yang dia cintai. Betul? Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut-nyebut nama yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita akan banyak menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, yaitu dengan memperbanyak apa? Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tanya kepada diri kita. Benarkah kita mencintai baginda Nabi Muhammad? Jangan lagi kita lihat amalia sunnah-sunnah yang lain. Satu saja, berapa banyak salawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad setiap hari. Sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nanti orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Kita memang tidak pernah jumpa dengan Nabi. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tapi Rasulullah pernah memberikan satu jaminan. Nanti ada orang-orang yang dekat dengan aku pada hari kiamat. Ada orang-orang yang dekat dengan aku nanti fi yaumil qiyamah. Siapa mereka? Orang-orang yang dekat itu. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat. Maaf, bukan orang yang hafal Quran 30 juz. Bukan orang yang bisa haji setiap tahunnya. Bukan orang yang setiap malam tahajud. Tapi kata Nabi Muhammad, orang yang paling dekat dengan aku adalah orang yang paling banyak apanya? Bersalawat kepada aku, kata Nabi Muhammad. Insya itu orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Salawat yang bagaimana? Yang bagaimana saja. Salawat yang kita ungkapkan. Karena salawat ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah salawat tidak sama dengan ibadah salat. Ibadah salawat tidak sama dengan ibadah puasa. Ibadah salawat tidak sama dengan ibadah haji. Coba kita lihat. Ketika Allah perintahkan untuk melaksanakan salat. Allah hanya perintahkan salat. Tapi Allah tidak melaksanakan salat. Ketika Allah perintahkan puasa. Kita puasa, tapi Allah tidak melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan puasa, kita puasa, tapi Allah tidak puasa. Ketika Allah perintahkan haji, kita pun berangkat haji, tapi Allah tidak melaksanakan ibadah haji. Beda dengan ibadah salawat kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah perintahkan salat, Allah tidak salat. Betul? Ketika Allah perintahkan puasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah perintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, ternyata Allah juga tidak melakukan ibadah haji. Tapi ketika Allah perintahkan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, Allah bersolawat tidak? Allah bersolawat tidak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perbanyak salawat kita sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Akan tumbuh rasa cinta itu. Semakin banyak salawat yang kita baca, yakinlah demi Allah akan semakin dekat hubungan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Semakin banyak salawat yang kita baca, maka insya Allah batin ini akan menyatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aksiru minas salati alayya, fa inna salatakum alayya maghfiratun lizunubikum. Perbanyaklah oleh kalian untuk membaca salawat kepadaku, kata Rasulullah, karena sesungguhnya salawat yang kalian baca untuk aku akan dapat menghapuskan dosa-dosa kamu sekalian. Insya mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.